5. Di sini kami akan mensimulasikan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 dengan materi puisi. Selamat menonton. Bye-bye. Nggak sama-sama. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ayo anak-anak, kali ini kita belajarnya di luar ruangan ya. Iya, Ibu. Ayo anak-anak, kali ini kita belajarnya di pendopo ya. Ayo cari tempat duduknya masing-masing. Ya, Baik, Bu. Baik anak-anak, semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing kan? Sudah, Baik, Bu. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah, Ibu. Baik anak-anak, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Pada semangat semua? Semangat, Ibu. Oke. Jadi ice breaking itu adalah tentang tebak kata alam. Nah, karena kita di alam, itu adalah tebak kata alam. Jadi sesuai dengan lingkungan kita saat ini. Nah, jadi Ibu akan ngasih ciri-ciri sesuatu, nanti kalian tebak katanya apa. Oke? Oke, Bu. Kita mulai ya dari yang pertama. Yang pertama ciri-cirinya, aku tinggi dan diam. Daunku memberi teduh. Burung sering singgah di atasku. Siapakah aku? Tadi Ada kamu. apa jawabannya Dinda? Pohon, Bu. Iya, betul sekali. Dinda kasih tepuk tangan. Kak. Nah, kita lanjut ke tebakan yang kedua ya. Nah, ciri-cirinya, aku tidak terlihat. Aku memberikan sejuk. Dan aku dapat membuat daun bergerak. Siapakah aku? Kalian tahu? Saya Ibu. Baik, Leli. Baik, Leli. Apa jawabannya? Jawabannya angin, Bu. Betul sekali. Kasih tepuk tangan. Baik. Baik anak-anak, udah cukup ya ice breakingnya. Ibu rasa kalian udah siap nih untuk memulai pembelajaran. Ada yang tahu nggak materi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Ada, Bu. Materi apa itu? Puisi. Betul sekali. Jadi kata-kata seperti yang tadi kita ucapkan dalam ice breaking, seperti pohon dan angin, itu adalah contoh diksi. Diksi yang sering digunakan dalam puisi. Nah, jadi kata-kata ini itu dapat memperindah puisi. Nah, hari ini kita akan belajar untuk memahami puisi dan juga membuat puisi tentang alam sekitar kita. Baik anak-anak, menurut kalian kenapa sih Ibu ajak kalian untuk belajar di pendopo ini? Menurut kami, Bu, karena suasana di sini itu lebih terasa santai. Terus di sini kami lebih fokus membayangkan. Bagus, jawaban yang bagus dari Dinda. Itu menurut Dinda kan? Kalau menurut Ramayana bagaimana? Iya, Ibu, soalnya di samping pohon-pohon ini lebih mudah membayangkan isi puisi. Oh, begitu ya menurut Ramayana. Kalau menurut Leli kenapa? Di sini saya merasa lebih tenang, Bu, dan juga tidak tegang seperti saat di dalam kelas. Oh, bagus sekali. Itu semua jawaban yang benar. Kenapa Ibu ajak kalian untuk belajar di pendopo ini? Supaya kalian lebih tenang, lebih mudah membayangkan, dan nanti lebih lancar untuk membuat puisinya. Nah, jadi hari ini kita akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dari sebuah puisi. Jadi, Ibu akan bacakan satu puisi ya. Kalian dengarkan lafalnya, intonasinya. Doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Karya Joko Pinurbo. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Nah, setelah mendengarkan puisi yang tadi Ibu bacakan, menurut anak-anak, apa sih pesan dan makna yang ingin disampaikan dari puisi tersebut? Nah, di sini menurut saya kan, Ibu, puisi itu menggambarkan seseorang yang terlalu sibuk dengan ponselnya sendiri, sehingga dia melupakan suatu hal yang penting yang ada di sekitarnya. Nah, bagus sekali pendapat dari Dinda. Kalau pendapat dari yang lain, Saya, Ibu, bagaimana Ramayana? saya merasa puisi itu menyindir seseorang yang sering menggunakan ponsel tapi tidak mengingat Tuhannya. Oh, bagus sekali Ramayana. Kalau pendapat dari Leli bagaimana ini? Menurut saya, Bu, pesan yang ada di puisi itu adalah mengingatkan kita pentingnya teknologi, tapi juga harus tetap menjaga hubungan dengan Tuhan.
Oh, begitu ya. Pendapat kalian semua ini sangat menarik ya. Namun, apakah kita bisa memastikan makna puisi dengan mendengarnya begitu saja? Nah, itu dia. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk memahami makna puisi secara lebih tepat dan lebih logis. Untuk itu kita harus belajar unsur-unsur intrinsik dari sebuah puisi. Nah, jadi kita akan membahas mengenai unsur intrinsik puisi. Ada di buku bab 4 di halaman 45. Coba dibuka bukunya masing-masing. Sudah? Di situ dapat kita lihat bahwa unsur intrinsik puisi itu meliputi tema, diksi, majas, rima, dan amanat. Jadi coba kalian baca dan pahami dulu, nanti ibu tanya. Oke, langsung lanjut ya. Nah, jadi menurut kalian, pemahaman kalian apa saja penjelasan dari unsur intrinsik puisi tadi? Nah, menurut saya Ibu, tema itu adalah suatu gagasan utama yang menjadi dasar suatu isi puisi. Betul sekali. Kalau selanjutnya diksi apa itu? Nah, diksi itu pilihan kata yang digunakan penyair untuk menyampaikan makna yang lebih tepat itu. Oh, betul sekali. Nah, kalau selanjutnya pemahaman Leliani bagaimana? Majas itu merupakan penggunaan bahasa kiasan yang untuk memperindah serta memperkuat isi dalam puisi. Nah, betul sekali. Kalau amanat itu apa sih, Dinda? Nah, kalau amanat itu menurut saya Ibu, pesan atau suatu yang ingin disampaikan oleh penyair kepada penulis melalui suatu isi puisi. Oh, betul sekali. Yang terakhir, rima. Nah, kalau pemahaman kalian tentang rima itu apa? Rima itu adalah persamaan bunyi puisi dalam untuk menimbulkan irama dan keindahan. Nah, betul sekali. Ibu anggap kalian semua sudah paham nih tentang apa itu unsur-unsur intrinsik dari puisi. Jadi, Ibu minta kalian untuk menganalisis unsur intrinsik puisi dari puisi yang tadi Ibu bacakan. Puisi yang tadi Ibu bacakan ada di halaman 50, bisa kalian lihat sendiri. Nah, jadi dianalisis ya unsur intrinsiknya, bisa kan? Bisa Ibu. Baik, kalian kerjanya secara berkelompok saja, nanti Ibu tanya, oke? Baik Bu. Nah, jadi kan guys, kita itu bisa memulainya dari tema menurutku ya. Karena tema itu merupakan suatu ide utama dalam suatu isi puisi. Nah, aku juga setuju. Tema biasanya diketahui dari isi seluruh puisi. Kita perlu juga memperhatikan kata-kata dalam puisi tersebut, karena kan seperti yang kita tahu, kata-kata dalam puisi itu terjadi karena kesengajaan. Nah, iya betul. Jadi, Betul. yuklah kita diskusikan bersama. Jadi di Ayo. sini kau Layan jadi sebagai notulennya. Oke. Oke. Udah. Yang ini aja Dinda. Oh, aku ini pahami Yang bagianku. ini kan. Iya, yang ini. Iya betul. Oke, udah Aku dapatku yang ini. deh. Ya. Nah, jadi menurutku tema puisi ini berkaitan dengan kehidupan manusia yang selalu sibuk dengan teknologi, terkhususnya yaitu ponsel. Aku juga setuju kayak gitu sih, karena kata ponsel itu kan menunjukkan kehidupan modern yang dekat kepada teknologi. Aku juga nemukan kata yang menarik di puisi tersebut. Ada kata gempa. Seakan-akan gempa ini tuh merupakan bencana yang besar yang bisa merusak telepon. Oh, jadi kalian sudah masuk di bagian diksi nih. Sudah, Sudah, Bu. Oh, diksi itu digunakan penyair untuk menyampaikan makna-makna tertentu. Kalian sudah tahu kan? Sudah, Bu. Nah, oke, bisa dilanjut lagi ya diskusinya. Baik, Bu. Saya juga melihat bagian Tuhan berkata, seolah-olah Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Nah, iya betul. Jadi di situ seperti memberikan kesan bahwa Tuhan itu berbicara langsung kepada manusia tersebut. Nah, kalau itu tentang majas. Oh. Kalian tahu kan tentang majas ini? Tahu, Bu. Jadi di situ menunjukkan penggunaan majas dalam puisi. Majas ini digunakan untuk memperkuat makna. Oke, bisa lanjut lagi? Ke Bisa, bagian Bu. akhir. Kalau amanatnya itu yang aku dapat, amanatnya itu mengingatkan bahwa kita bisa menggunakan teknologi, tapi kita harus tetap mengingat Tuhan. Baik anak-anak, diskusinya udah selesai ya. Tadi
Tadi Ibu juga udah pantau kalian berdiskusi. Ibu lihat semuanya aktif, cukup bagus diskusinya. Jadi sekarang Ibu minta satu orang untuk menjabarkan hasil diskusinya di depan. Siapa yang bisa? Saya Ibu. Baik, Leli bisa ya maju ke depan, Nak. Jadi Ibu, berdasarkan diskusi yang kami lakukan dalam puisi tersebut, kami menemukan tema bahwasanya di era sekarang ini manusia yang sibuk dengan manusia banyak sibuk dengan teknologi dan sering melupakan Tuhan. Diksinya itu terdapat pada kata seperti ponsel dan nomormu, itu menunjukkan bahwa kehidupan modern saat ini, serta majasnya itu terlihat pada bagian Tuhan berkata, itu yang memberikan kesan bahwa Tuhan itu berbicara secara langsung kepada kita. Dan amanat dalam puisi tersebut yang kami dapat itu bahwasanya kita bisa menggunakan teknologi dalam kehidupan kita, namun kita tidak bisa melupakan Tuhan. Kita harus selalu mengikut Tuhan walaupun kita sibuk dengan kehidupan kita. Itu Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Bagus sekali ya, kasih tepuk tangannya dulu untuk teman kita Leli. Leli boleh duduk kembali, Nak. Bagus sekali ya penjelasan dari teman kita Leli. Penjelasannya sangat amat runtut. Semua paham kan maksudnya? Paham, Bu. Ibu. Ya, Ibu yakin juga kalian semua tadi udah berpartisipasi dalam diskusinya. Nah sekarang Ibu minta satu orang untuk membacakan kembali puisi yang tadi dengan penuh penghayatan. Diperhatikan intonasinya, diperhatikan diksinya. Siapa yang mau ke depan? Ayo. Saya ingin mencobanya, Bu. Dinda mau coba? Oke, Bu. bagus. Dinda boleh maju ke depan. Ayo disemangati teman-temannya. Apa kan begitu? Bos kan begitu. Baik, sesuai dengan tugas yang kemarin Ibu berikan, yaitu kalian membuat puisi sendiri. Ibu mau kalian bacakan satu-satu puisi yang kalian buat ke depan. Ayo. Kan, ada mana? Rindu dalam hujan. Hujan turun tanpa suara. Bisikan alam di langit yang indah membentang. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapa tamanmu di setiap pagi. Beri tepuk tangannya untuk Ramayana. Yeay. Udah.